terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak sindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ngubarin Jateng? Gayeng. Luar biasa ini. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, semuanya gitu. Jadi ini on air ketiga ya. Yang pertama kemarin dengan para dinas rumpun PU, yang kedua adalah dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang limbah, Mas Hadi, dan yang ketiga ini adalah dengan para jawara ini, jawara lomba mural. Tadi pesannya luar biasa, Laskar Pelangi pesannya adalah tak terikat waktu. Nah, jadi tak terikat waktu itu bebaskan mimpimu di angkasa. Betul, kemarin panjenengan semuanya ini mewakili teman-teman, ada 28 ya tuh, 29 muraler, apa namanya? Nek mural itu namanya apa? Muralis. Muralis. Oh, bukan moralis ya. Muralis. Itu telah meramaikan rangkaian kegiatan Hari Bakti PU ke-76 di Jawa Tengah. Ini kami hadirkan 3 ya. Ini ketiga ini adalah juara pertama, kedua dan ketiga. Jadi mereka kemarin menari dan tertawa di temboknya Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya. Jadi tak terikat waktu, untuk bengi. Tak terikat waktu, betul. Jadi pertama adalah juara 1C itu nih ya. Liantera Maulid Priyono ya. Rumahnya mana Mas? Saya Jogja Pak. Oh Jogja. Ini nanti pulangnya lewat apa? Lewat jalan Pak. Iya. Jalannya nanti kalau ada lubang, fotoin. Sudah laporan. Sudah laporan belum? Ini adalah laporan jalan cantik ya. Ini kemarin kami top 10 untuk inovasi terbaik ya ini. Aplikasi jalan cantik ini mendapat ranking ketiga ya. Dan juga yang satu itu adalah Silakon Bang Jali, adalah pelayanan tentang laboratorium pelayanan. Kita mendapat juara 4. Luar biasa ini teman-teman, ini kerja keras teman-teman dan juga dukungan panjenengan ini, termasuk yang mural tadi, muralis itu Mas Lintera Maulid Priyono. Kemarin timnya berapa Mas? Ada 3 Pak. Wah ini dibagi uang telu loh tadi. Enggak Pak. Oke matur nuwun. Yogyakarta di Mas, kali orang? Betul Pak. Kulo Sleman tapi di daerah Gamping Pak. Oh Gamping. Oh iya Gamping. Itu ada banyak buah dodol buah itu ya? Enggak, ada pasarnya itu. Pasar buah itu. Yang terkenal. Oh, dulu saya sering lewat situ. Yang kedua Mbak Dek Mbak apa nak? Mbak Malika Aira Renata. Ini juara kedua dari Boyolali. Wela kontek tonggo dewi. Saya itu Sragen. Tapi rumah di Karanganyar, kerja di Semarang. Boyolali di Mbak? Ngemplak, oh pinggir jalan. Oke, di sana. Nggak Malika, timnya berapa kemarin? 3 orang. Oh 3, podo bagi telu, bagi lu. Ini luar biasa. Jadi yang ketiga Mas Didik Budi Kuncoro. Ya. Ini adike koncoku ini, Mas Damang ya. Bener ya? Dek wingi gambarmu nek gambarku ganteng menang Mas. Gambarku kurang ganteng ora. Ini karena tim ya. Mas Didik dalamnya? Saya Demak. Oh Demak. Denmark ya. Oke. Jadi ketika muralis ini kemarin sudah, nanti bisa dilihat ya hasilnya ya.
Yang Mas Lentera Maulid Priyono ini gambarnya lumayan ini. Kerja kuat dengan alat berat. Wah. Aspalmu halus, jalanku mulus. Bener Mas? Mantap kan Pak. Luar biasa. Ini gambarku enak nih. Ada itu Pak di dalam gedung Pak. Oh iya. Mantau Pak. maksudnya Mantau. Siap. Oke, ini bagus banget juga memang. Yang kedua Mbak Malika, ini juga luar biasa. Ini sing mbok gambar ki alat apa Mbak namanya Mbak? Jenenge? Cold milling machine. Wih, kok ngerti? Waduh. Dari mana ketahunya? Kan dikirimi dari panitia. Aduh, terus di Google searching gitu ya. Oke, nek Mas Liantara ini tandem roller ini. Kalau baby itu yang pakai tangan itu yang kecil yang 2 ton. Kalau ini sekitar 4 ton. 2 ton ke atas dia bisa dinaikin. Itu bedanya di situ. Tapi pemadatnya sama untuk alat pemadat. Oke Mbak Malika, ini gambarnya siapa toh Mbak Ki? Pak Jokowi ya? Oh iya, luar biasa juga. Kok anak sapi nih Mbak? Kan zaman dahulu Pak. Oh ya, nanti coba diceritain ya. Terus yang ketiga ini Mas Didi. Nah ini gambarnya telu iki ya, sing sebelah tengen ini. Mungkin ya, tapi bagus juga ini. Cari contohnya ada Pak di internet. Oh ada banyak. Ini ke jembatan Kalikuto, ini luar biasa, jembatan merah ini. Sekarang kalau malam, jangan sering lihat malam enggak Mas? Belum pernah. Oh iya, kalau malam itu lampunya luar biasa, jadi bagus banget itu. Nanti tak kasih videonya Mas. Monggo sekarang singkat ya Mas. Mungkin Mas Lentera Maulid Priyono ini apa sih inspirasi yang ada sehingga bisa menelurkan itu, terus nanti langsung Mbak Malika dan Mas Didi. Monggo. Siap, matur suwun Pak. Dari ini kan saya dapat tema tandem roller ya. Pak. Terus saya ilustrasikan itu pakai tokoh-tokohnya, pakai tokoh Punakawan. Iya. Kenapa pakai tokoh Punakawan? Karena saya ingin ibaratnya kayak ngasih tahu itu loh Pak, kalau budaya itu perlu dilestarikan, tetap jangan sampai punah, intinya itulah Pak. Walaupun anak muda milenial gitu kan Pak, tapi tetap harus menjunjung tinggi budaya. Dan kebetulan dapat temanya tandem roller, itu saya objekkan untuk jadi objek utamanya sih Pak. Jadi saya ilustrasikannya pakai Punakawan itu. Ya, Punakawan itu juga mungkin ya setuju enggak? Itu adalah gambaran melayani ya. Nah, dia punya Ada majikan filosofinya mestinya. sendiri, Pak. Kalau Mbak Malika? Iya. Jadi dalam gambar tersebut kan apa itu yang di bagian bawah itu ada jalan yang rusak ya Pak ya. Ning kok anak sapi karo Mercedes sapa Mbak Ki? Jadi ada jalan yang rusak gitu. Mm-mm. Nah, untuk yang bagian atasnya itu seperti lembaran baru gitu. Dibuka Jadi, gitu ya? Iya, Pak Jokowi itu membuka lembaran baru Oke, gitu. infrastruktur yang berkualitas gitu ya. Ada lagi? Jadi cold milling machine itu gunanya untuk mengupas aspal gitu. Jadi kan aspal yang lama itu kan rusak. Nah, yang atas itu diperbaiki lagi. Wis tahu dadi mandore? Enggak. Searching Google. Backgroundnya enggak ada yang mungkin saudara, orang tua yang dari ini enggak ada yang background ya bangunan ya. Bukan kuli bangunan juga. Oke, Mas Didi. Iya. Kalau saya, sebenarnya saya kemarin tuh Pak, sedikit berpikir objeknya kan dapat kita jembatan. Oh ya. Kalau hanya jembatan, saya kan nggak bisa bicara ya. Oke. Iya, jembatan raiso bicara. Makanya saya cuma coba mengupas dari bahwa munculnya jembatan ini sebenarnya dari jam itu loh Pak. Itu dulu masih berupa belum ada bangunan karena ada semangat kerja dari PU yang digambarkan Geriki itu. Betul. Itu ada estafet dari pembangunan dari yang dulu ke sekarang. sekarang. Berkesinambungan berarti ya. Oke. Antara kemudian yang tokohnya sebenarnya di Jawa Tengah ya dipegang 3 tokoh orang itu Pak. Ya ora lah kok jane to, Pak. Pak Jokowi, Pak Ganjar sama. Nah, saya mencari
foto panjenengan itu nggak ada di Hmm. di kantongnya. Tulis sih Hanung Triyono itu udah keluar semua. Gampang gitu. Oke, enggak apa-apa. Tapi bagus juga, semua luar biasa teman-teman ini bertiga ini karena kemarin adalah tim ya. Jadi apa? Jurinya itu tim, jadi ya inilah yang terbaik untuk banyak. Saya terima kasih, ini banyak sekali inspirasi juga. Musik mungkin, mari biar tidak stres. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis senja, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia, hingga kau bahagia. Tepuk tangan, ini bagus ini, Mbak Yulia, luar biasa. Jadi Mbak Yulia itu bisa melukis senja. Hebat ya. Hebat, bicaranya ya. Kalau pas sama Mbak ini melukis tembok kemarin ya, mural. Dan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi tadi. Tadi melukis senja itu tadi melukis tembok. Namamu ya, namamu di apa ya? Jadi namamu itu di sini infrastruktur kita ya, Jawa Tengah khususnya. Dan ini bisa bercerita tadi. Cerita dan membuat bahagia. Siapa yang bahagia? Mungkin masyarakat lah. Kita mencoba untuk masyarakat ini bahagia gitu. Mungkin monggo, mungkin dari Mas Joko, Mas Didi Joko. Didi Joko nama pasaran sih karena jadi keluar. Jadi Kuncoro gitu ya. Koncer gitu. Mungkin harapannya apa Mas infrastruktur Jawa Tengah? Monggo. Ya, harapan saya sebagai masyarakat khususnya Ya. Polaris ya itu Pak, semakin baik, semakin mulus, semakin cantik. Ini kalau mengerjakan jangan pas musim penghujan Pak. Oh, lah ora iso. Banyak itu pas musim penghujan, jadi kita pas repot-repot jalannya pas diperbaiki. Kalau bisa pas bangunnya pas terang, pas kondisi ya ya baguslah gitu Pak. Semua jadi bagus semua. Oke, saya tak jawab sih. Kenapa di musim penghujan ini juga edukasi pada masyarakat? Kenapa saat musim penghujan kita ngerjakan? Biasanya atau pada umumnya itu pekerjaan kita adalah single use. Single use itu 1 tahun selesai. Pada umumnya atau biasanya lelang itu dilaksanakan pada kondisi atau pada posisi bulan awal. Tapi sekarang sudah ada inovasi, lelangnya adalah lelang dini. Jadi saat-saat sekarang November Desember sudah lelang. Harapannya apa? Saat Januari Februari nanti sudah ada pemenangnya. Tetap di musim hujan, Mas. Karena apa? Penganggaran kita itu mulai dari Januari. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa. Bagus juga. Kenapa saat itu? Memang saat itu dan kondisi saat musim hujan itu banyak bencana. Memang mesti itu adalah ujian terberat infrastruktur kita. Kalau macet ya itu karena kapasitas ya. Tapi kalau ini kan faktor alam. Ini ujian terberat memang. Makanya saat ujian terberat kita sudah siap untuk mengerjakan. Mohon maaf nanti di musim hujan. Namun teman-teman jangan hati-hati karena apa? Di situ ada pekerjaan, di situ juga ada faktor alam, banjir dan lain-lain. Jadi tetap harus hati-hati. Seperti kalau panjenengan nek di tol kecepatannya berapa? Ya, kalau 80 kurang ya Pak. Wah, ora oleh jane. Maksimal itu sesuai dengan aturan ya 80 atau 100 ya. Ngantuk ya naik 100. Nah, di situ hati-hati karena saat musim penghujan itu ada genangan air yang enggak nampak loh Mas. Saya pernah alami sebenarnya. Wah, buah ngebut itu ya. Rada ngebut, orang ngebut. Di pinggiran itu kebanyakan di pinggiran median itu ada air menggenang. Jadi panjenengan kalau tidak kenceng ya, itu akan
goyang kalau menerjang pinggiran air. Nah, itu yang terasa memang di tol ya. Kalau di jalan-jalan anu tidak begitu karena apa tidak begitu kecepatan tidak terlalu tinggi. Inilah maka pentingnya kenapa dibatasi kecepatan dan jalan tol itu aman selama panjenengan juga tidak ngantuk, selama panjenengan mentaati aturannya gitu. Itu luar biasa. Jadi aquaplaning ya nanti bisa dilihat di searching di Google aquaplaningnya apa toh? Itu coba Mas Didi tadi ya. Oh, ya nanti ini masukan Mas. Jadi kok musim penghujan. Nah, harapan kita juga infrastruktur kita jadi awet. Kualitasnya juga bagus karena apa? Kalau udah bagus kena banjir rob atau longsor juga masih bagus itu juga harapan kita seperti itu. Itu. Monggo Mbak Malika. Harapannya untuk infrastruktur di Jawa Tengah ini semakin maju tentunya, semakin bagus. Maju piye? Ya lebih baik lagi gitu. Ora oleh aku mundur alon-alon ora oleh ya. Aku tuh maju nggih, suwun. Lebih baik lagi dan bisa digunakan dengan baik gitu, bisa awet benar. Sesuai umur rencana gitu ya. Ya, benar. Ya udah itu. Oh, itu udah. Iya. Panjenengan nanti kondur lewat mana? Tol. Lewat tol ya. Hati-hati ya. Boyolali itu kalau sampai di Boyolali bayarnya berapa? 32, 36. Berapa? Oh, udah tahu. Rata bayar tol berarti. Oh, Bapak. Ini tadi di antar Bapak? Wah, Bapaknya di mana? Udah dar belum? Bapak. Ini Mbak Malika baru on air. Nanti Tambahnya bisa. gratis berarti, Pak. Ya? Tambahannya gratis gitu. Tapi tadi ya luar biasa. Oke, jadi awet ya, awet dan selalu bisa dimanfaatkan. Mas Lintera, Mas Maulid, Mas Pri apa Lintera? Apa Mas? Kevin Mon Pak. Wih kok? Ayo jenenge sapa Kevin? Tera aja Pak, Tera Pak. Tera. Iya. Wah, ada Kevin dua lagi akhirnya Enggak piye? ada, Pak. Mas Tera. Oke, gimana Mas Tera? Oke. Selebihnya itu sama Pak, sebenarnya Pak. Cuma mungkin satu tambahan itu perawatannya itu Pak. Ya kan Pak, Ya, yang ya. harus selalu on time lah atau gimana gitu mungkin Pak. Misalnya ini Oke. perlu atau gimana. Derek. Perawatan. Ya, memang Oke. betul. Jadi juga teman-teman semua masyarakat semuanya memang semuanya itu kita bisa bangun tapi sok kadang Nah. rawatnya lali. Kayak wajah itu ya. Misalnya jadi ganteng, casingnya ganteng. Nara dirawat kukulen toh. Boloten gitu. Tapi Mas Tera enggak ya? Enggak boloten kayaknya. Cuma Botos, agak Pak. Nek Bukan Mbak masker terus, Pak. Nek Mbak Malika aku ra komen. Mas Didi wis mesti ngerti lah carane merawat. Jadi memang betul kenapa kami ya di Bina Marga itu juga ada 2.404 kilo itu dalam provinsi memang harus dirawat. Kita punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu kalau kita namakan kelompok Mas Bima, masyarakat Bina Marga. Ini adalah kelompok masyarakat miskin dan sehat yang kita beri pekerjaan rutin, harian tapi bisa dikumulasi bulanan, yang dia bekerja di setiap ruas kelompok-kelompok itu. Dan alat tadi yang dia gambar ini sebenarnya alat-alatku kabeh ki. Maksudnya kita punya gitu ya. Alat ini adalah untuk penunjang tadi, ada sumber daya manusia, ada alat pemadat, ada alat pengeruk dan lain-lain. Alatnya oke, nek mbok gambar kabeh, so mungkin tahun depan gambar liyane gitu. Itu Saya menjadi tunggu, Pak. itu. Ya. Kita tunggu ya. Nanti ada kak sebelah samping-samping ini nanti tahun depan. Tambahin temboknya Pak. Iya. Kalau enggak nanti ruangan tembok kabeh. Terus tadi sumber daya manusia, peralatan, terus material ini. Makanya tadi betul Pak Sidi, lelang dini ini harapannya adalah kita tidak kehabisan sumber daya, tidak idle. Oh, idle yo apa yo? Anu ya, tersendat apa? Tidak idle, tidak apa? Idle. Orang idle ya. Idle itu ada kesenjangan gitu. Ada waktu yang tidak tercover dengan sumber daya tadi.
Nah ini, makanya yang bertiga ini kalau kita siap maka teman-teman ya tak paksa ini harus pelayanan kerusakan itu adalah di bawah harus bisa terrespon kurang dari 24 jam. Nah, panjenengan sudah download Jalan Cantik belum? Belum, saya lihat tulisan baru ini Pak. Baru ini Iya, saya lihat tulisan. Oh iya ini. Nah, coba sekarang buka HP ini panjenengan semuanya. Ah ini kudu tak paksa iki. Jalan bagus, jalan hebat. Nah, Play Store. Ada internetnya di sini. Jalan cantik gitu. Iya, Jalan Cantik gitu. Nah. Kalau nggak jalan ganteng Pak. Oh lah, gantengnya banyak ini loh, teman-teman ganteng apa yang cantik itu. Karena kalau cantik itu mesti ada yang lirik gitu. Sambil menunggu teman-teman download, monggo lagu selanjutnya. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengikat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengikat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ya, pilihannya Mbak Yulia kok kupetik bintang. Kok iso kupetik bintang sebagai jawaban pelindungan iki piye to, Mbak? Coba di apa mong anu. Piye? Iya, aku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Jadi saya menggambarkan lagu ini untuk menyemangati para pemenang mural untuk terus meraih memberikan bintang untuk mereka gitu. Oh iya, bintangnya wis mbok wae dong. Saya pesan dulu, Pak. Ya, memang maksudnya juga bahwa kita hasil ya, bintang itu hasilnya kita persembahkan untuk masyarakat tadi ya. Iya, betul. Jadi biar untuk perlindungan. Iya. Jadi kalau semuanya infrastruktur bagus, akhirnya semuanya jadi dilindungi, tapi dengan kehati-hatian tadi di lapangan. Itu. Selanjutnya ya, tadi sudah apa sih panjenenganan? Mungkin Mas Tera ini ngomong apa Mas? Jalan Cantik Pak. Oh, semonggo. Apa yang panjenengan bisa? Panjenengan setelah melihat semuanya yang mural-mural di situ, terus terbesit apa sih di pikiran panjenengan Mas tentang infrastruktur Jawa Tengah khususnya gitu? Nggih, indah itu Pak sih Pak. Jadi kayak gambar ternyata infrastruktur itu juga bisa menjadi salah satu tema gitu loh Pak, yang bisa ternyata karya-karyanya itu juga keren-keren, bagus-bagus, unik-unik juga sih Pak. Jadi ternyata benda pasif itu benda yang mati gitu kan Pak, bisa menjadikan ide tema yang untuk bagus. bisa berbicara gitu. Makanya itu Pak, saya kaget juga sih Pak, ternyata bisa Pak. Jalan bisa jadiin tema. Keren-keren ya Pak. Memang isu-isu ya, isu-isu itu bisa tidak hanya dapat temanya juga kaget juga sih Pak. Temanya seru juga ini Pak. Iya. Bisa jalan infrastruktur semua alat berat juga jadiin tema gitu. Biasanya kan jarang Pak ada tema-tema kayak gini Pak. Memang sebenarnya kami meminta panjenengan yang kritik gitu ya. Apa sih yang kita kurang? Jadi panjenengan kalau ya melihat kinerja teman-teman semuanya di Jawa Tengah, panjenengan bisa ngeritik juga. Tidak selesai di sini ya Mas ya. Nanti aplikasi Jalan Cantik tolong teman-teman KB ayo download, nanti difotoin aja 3 foto, nanti akan ada respon gitu. Respon kita gitu. Kurang dari 24 jam ini teman-teman semuanya nanti yang ada di sebelah ruangan juga akan merespon cepat. Mbak Malika, nah ini. Ya dengan adanya tema infrastruktur ini ya menarik ya Pak ya. Mbak Malika kelas berapa tuh jadi? 2 SMP.
SMK apa? SMK 9 Surakarta. Anunya apa? Jurusannya apa? Seni lukis. Lukis. Oh, pemper. Oh, umur 20 juaran siji. Nggih, terus. Ya karena ada tema ini kan jadi kita jadi tahu gitu loh kan, searching Mm-mm. gitu, jadi tahu infrastruktur di Jawa Tengah, terus sedang gencar-gencarnya apa Mm-mm. gitu. Itu aja sih. Nanti tolong dibawa hasilnya ini ke teman-teman. Mungkin loh Bina Marga infrastruktur Jawa Tengah seperti ini ya. Mungkin ya juga subscribe kita nanti ya. Siap-siap. Iya. Bukan promosi tapi harapannya makin banyak orang yang melihat, makin self kami, koreksi kami, dan juga kita akan makin bisa berkembang itu. Karena kita berkembang itu tidak dengan sendirinya, harus bareng-bareng sama panjenengan itu masyarakat juga itu. Mas Didi? Tadi sebelum kita mulai Pak Eno sudah bicara tentang sudah pernah lihat malam hari gitu. Tapi tanya kemarin waktu dikasih gambar sama Pak Nita itu ternyata saya nangkepnya itu seleng Pak, seleng kawat itu Pak. Ternyata bukan katanya, bukan seleng kawat, jadi ada kalau malam katanya ada lampunya indah. Nah harapan saya mungkin bangunan-bangunan infrastruktur itu ya seleng kawat tapi dikasih lampu. Oh, iya. Cuma lampunya disorotkan Nah, itu mungkin yang lampunya itu aksesoris gitu. ya. Nah mungkin harapan saya karena dibentuk dengan indah dan menghasilkan karya yang seni yang juga indah, mungkin bisa dikembangkan di sekitarnya menjadi apa ya, wisata setempat atau apa gitu. Betul ya. Begitu. Tapi di tol kan tidak boleh masuk. Di pinggirnya toh Pak. Memang sebenarnya pinggir itu ada dataran luas yang memang belum dioptimalkan. Mungkin nanti dari Pemkap Kendal dan Batang itu nanti Ya, bisa. harapan saya memang gitu Pak. Jadi Karena dari situ dekatnya juga ada nanti ada kawasan industri terpadu KIT Batang. Nah, panjenengan nanti kemarin ada ya enggak ya KIT Batang ya? Ada, tapi memang mungkin masih meraba-raba bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi nanti kalau udah jadi keren Jawa Tengah untuk salah satu pendongkrak ekonomi Jawa Tengah. Itu. Jadi itulah yang kita lakukan. Teman-teman semuanya, tadi kami akan mengutip sambutan dari Menteri PPU ya, PUPR Pak Basuki. Ada pesan sih, saya harus bacain ini. Pesannya satu adalah dari Bapak Presiden Pak Jokowi ini, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak infrastruktur yang lebih berkualitas ya. Jadi Pak Presiden bisa kalau tidak berkualitas laporkan. Itu ya. Dan smart dan ramah lingkungan. Nah, kita tidak meninggalkan lingkungan ini. Yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, antar daerah. Jadi sekarang Mbak Malika sering ke Semarang enggak? Semarang dulu kalau panjenengan lewat jalan nasional sama sekarang kan Boyolali Semarang kan cuma setengah jam, enggak sampai ya? Ya nanti setengah jam lah gitu. 1 jam sampai Solo. Nah, ini ngebut berarti. Kalau enggak ngebut memang benar setengah jam. Berarti Bapak orang ngebut mau. Oh, bagus ya Pak. Tadi hati-hati di jalan Pak Malika tadi. Memang betul. Tidak ngebut. Dan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur ke depan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan kita ini edukasi juga ya untuk teman. Kualitas infrastruktur tadi ya, berkualitas memang. Benar-benar harus ditingkatkan dan semakin tinggi dan besar. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas itu dimulai dari tahap tadi perencanaan sampai dengan hasil pelaksanaan tadi yang panjenengan gambar-gambar tadi. Jadi itulah kenapa ini harus berkualitas, kenapa harus kita perlihatkan seperti ini. Harapannya juga tadi bahwa semuanya ini bisa menjamin mutu pekerjaan. Yang kedua juga pembangunan infrastruktur itu harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ya, tadi seperti Pak Jokowi tadi, green infrastruktur. Nah, nanti mungkin kita temanya itu bisa green infrastruktur juga gitu, infrastruktur hijau gitu ya. Kita kan punya KSPN ya, Borobudur. Nah, itu nanti magnet untuk pengembangan salah satu juga infrastruktur untuk
pariwisata, untuk pendongkrak ekonomi itu di Borobudur itu. Yang ketiga juga ini pesan untuk kita sih sebenarnya, ingatkan ya kita nanti kalau bekerja itu harus punya sesuai corporate culture yang telah ditanamkan tadi. Kalau dulu kan PUPR itu adalah bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat sebagai teamwork yang solid. Ini kan untuk hari bakti mesti itu. Ya, itu yang corporate culture tadi bisa mengimplementasi nilai I-Proof yang meliputi integritas, profesional, berorientasi pada misi, profesional, visioner, dan beretika akhlakul karimah. Nah, ini bagus, semuanya bagus. Kita harus ingat seperti itu. Dan teman-teman ini perwakilan dari masyarakat juga harus bisa kita berjalan bersama gitu. Kalau ada yang kekurangan kami, panjenengan juga bisa tadi mengkritik atau apa di sana. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dan berkredibilitas institusi yang meningkatkan semangat militansi dan kerjasama dalam tim. Nah, inilah harapannya dari Hari Bakti PU ke-76. Ini harapan ini bisa kita dapatkan kalau tadi bekerja bersama masyarakat. Salah satu yang kecil kita coba potret lah itu tuh mural tadi. Ya. Mungkin nanti panjenengan udah usulan apa kira-kira untuk kita. Monggo dari Mbak Malika. Lebih sering ngadain event kayak gini. Wah ya, bagus ya, salah satunya itu. Karena event ini kemungkinan atau membuka kita ya, membuka wawasan kita dan wawasan masyarakat juga. Bagus. Sering event, Mas Didi. Gini Pak. Ya. Harapan saya, Diunjuk loh. harapan saya Oke. untuk infrastrukturnya PU ya, ada bangunan-bangunan itu minimal ada sentuhan karya seni muralnya begitu Mas. Jembatan itu kan pojoknya masih putih tuh Pak. Kalau digambari bagus. Nah, saya punya proyek nanti di flyover Meranggen. Ini belum jadi. Kalau sudah jadi nanti ada tempat-tempat tertentu yang Itu dekat rumah Pak. oh ya. Ya itu kan memang bagus kalau tiang pancangnya itu digambari. Bagus. Nanti itu masukan. Catat ya teman-teman ya. Catat kalau flyover Meranggen selesai atau di mana kita akan lukis. Minat khas Jawa Tengah di situ. Kalau buka pasaran 1 meter udah Mbak. Kalau enggak di lomba gitu maksudnya. Komersil. Enggak apa-apa kalau sudah profesional itu bisa menjadi lahan untuk pekerjaan. Enggak apa-apa, nanti kalau memang bagus bisa kita minta untuk melukis. Tapi enggak melukis senja Mbak ya. Melukis tembok. Mas Tera. Ya itu Pak tadi Pak udah infrastrukturnya itu dikolaborasiin sama seni gitu. Oh iya. Jadi biar nggak monoton gitu. loh, Oke, Pak. infrastruktur kolaborasi sama seni. Iya, Oke. mantep banget. Wah, luar biasa. Jadi biar sejuk ya, Nah. sejuk untuk dipandang. Tapi kudu tadi berkualitas dulu baru nanti dianu. Nah, itu bagus harapan. Tapi nek wis digambari apa-apa terus diorek-orek sama vandalis piye? Waduh. Nah, ini kan nelongso ya. Nelongso. Hatiku nelongso. Ya. Itu saya juga jengkel itu. Karena catnya dia itu kalau dihapus susah itu. Mbok rasa dijual cat itu ya. Catnya dijual yang cat baik saja gitu enggak bisa ya. Itu gimana menurut panjenengan kalau di dalam yang ini enggak mungkin di Lain apa? Vandalis dengan enggak, maksudnya setelah dilukis terus divandalis, wah kan jelek banget itu. Dicoret-coret itu. Itu ada obatnya Mbak? Enggak Mas? Ketegasan Pak. Pokoknya di CCTV nanti siapa dicarat itu ya.
Misalnya kalau udah panjenengan misalnya tadi ya di sana sudah kita lukis bagus, ada yang nyorek-nyorek gitu. Cara ngilangin coret-coretan piye? Waduh. Angel kan? Bisa. Repaint, Pak. Repaint lagi kan. Nah, Pak, banyak yang ya aman kelihatannya Pak. Jadi untuk yang sudah sadar masyarakat dari menyadarkan masyarakat. iya. Biasanya takut-takuti. Di sini diawasi CCTV. Tapi sebenarnya cuma apa itu namanya? Lampu, Pak. Namanya dummy. Dummy. Supermarket itu banyak loh di sini diawasi CCTV. Sebenarnya cuma dummy. Cuma satu CCTV-nya, mungkin begitu. Lah, ini memang sebenarnya pembelajaran pada masyarakat ya. Nanti kita juga oke lah, itu masukan yang bagus. Cuma perawatan setelah bagus dilukis, tanamannya dibagusin, PKL-nya juga ditertibkan, tidak ada vandalis, luar biasa. Itu bagus banget. Itu bincang-bincang kita sore ini. Jadi dari Mas Tera, Mbak Malika dan Mas Didi ini tadi sudah menelurkan ya, telah memberi ide atau mengejawantahkan ide yang diberikan dari panitia dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya menjadi lukisan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita semuanya dan sukses untuk panjenengan. Lagu terakhir apa Mbak? Meraih bintang. Meraih bintang. Sebentar, sebelum di meraih bintang kita coba untuk melihat ke depan lagi. Bagaimana kita akan mencoba untuk mempromosikan ini. Tadi sudah dibuka pameran virtual untuk infrastruktur di Jawa Tengah dari tanggal 3 hari ini sampai tanggal 8. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti di linknya ini dikasih ya. Linknya pameran virtualnya diberi. Harapannya apa? Harapannya adalah di semua lini media kita akan coba untuk mempromosikan infrastruktur kita menjadi ini adalah yang kita kerjakan. Silahkan kritik, silahkan memberi masukan. Ini untuk kita semuanya itu. Jadi nanti monggo bisa dipersani virtual pameran kita, virtual event itu di website kita ya. Kalau di Google itu ngetik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya udah langsung bisa. Jadi gitu aja gampang. Karena kalau kita lewat Play Store, lewat Android kayaknya lewat aplikasi agaknya agak susah. Mungkin nanti ke depan. Jadi nanti teman-teman semuanya, masyarakat semuanya bisa cari aja yang paling gampang apa? Dinas DPU BMCK gitu nanti akan DPU BMCK Jateng itu nanti akan bisa masuk. Itu. Teman-teman semuanya dikasih tahu ya dan subscribe ke kita gitu. Ya, mudah-mudahan kita menjadi keren. Acara ini kita sudah tes protokol kesehatan jadi mudah-mudahan juga sehat semuanya dan panjenengan juga sampai ke rumah, sampai tujuan juga sehat dan terima kasih dan selamat untuk Mas Tera, Mbak Malika dan Mas Didi yang telah meraih juara 1 sampai dengan 3. Sudah ada juara harapan juga yaitu Waspada, Mas Waspada, CS, Mas Subki, Mas Saksi Mbak Cewek, iya. Tasi Digi Putri. Ya, ini temanmu. Iya. Wah, udah pinter-pinter tapi ya. Mas Aan Gunawan dan Mas Yudi. Ini nanti bisa ya tayangkan di situ hasil-hasilnya ya. Nanti terakhir bisa ditayangkan. Terima kasih atas masukan dan juga tadi ya atas muralnya itu untuk kita dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya gitu kita dan juga inspirasi untuk panjenengan juga bahwa kita ini adalah institusi atau OPD yang harus melayani masyarakat dengan baik. Saya kira pertemuan hari ini untuk podcast hari ini podcast ketiga ini kita akhiri.
sehat semuanya untuk teman-teman semuanya, sehat juga untuk para muralis, dan juga yang utama adalah kita tetap ngobarin jateng gayeng. Ya. Monggo tunjuk. Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang.